Halo semuanya, balik lagi bersama Stratos. Kali ini kita akan bahas salah satu mobil EV yang sebenarnya kita nggak pernah kepikiran ya buat bikin video mobil satu ini. Tapi karena kelihatannya ada uang di sana, jadi kita bikin aja gitu ya. Kali ini kita akan bahas tentang mobil keluaran Hyundai yang sepertinya udah bisa kalian lihat di thumbnail kita gitu. Mobil ini menjadi salah satu mobil pionir atau pelopor dari kebangkitan mobil EV di Indonesia. Mobil ini juga sebelumnya menyandang salah satu mobil EV terbaik pada tahun 2022 dan menjadi satu-satunya mobil EV SUV dengan tingkat penjualan paling tinggi kedua setelah Wuling REV. Akhir-akhir ini Hyundai lagi populer banget di Indonesia. Mulai makin banyak mobil yang dibeli dan dipakai oleh orang-orang di jalanan. Gue tebak ini mungkin karena berbagai usahanya Hyundai supaya kelihatan keren di mata orang dan hasilnya memang udah mulai kelihatan gitu. Tapi sebelum kita masuk ke mobil yang bakal kita bahas ini, lu pada tahu nggak kalau Hyundai pernah bikin playlist Eurobeat di YouTube? Kalau belum pernah lihat, nih gue tunjukin sedikit klipnya. Buat lu pada yang suka Initial D dan Eurobeat, kalian bakal suka playlist ini sih. Kapan lagi perusahaan mobil bikin playlist Eurobeat gitu? Oke, kita balik lagi ke bahasan mobil. Nah, jadi mobil apa sih yang bakal kita lihat ini? Jawabannya sih udah jelas ya, ada di thumbnail video kita ini. Dan jawaban adalah kita bakal bahas Hyundai Ioniq 5. Ioniq 5 ini pertama kali dipamerkan secara global pada 23 Februari tahun 2021 dan baru masuk di Indonesia pada 31 Maret tahun 2022 di Indonesia International Motor Show atau IMS gitu ya. Kata kuncinya baru masuk ya, belum dijual. Ioniq 5 baru dijual di pasar Indonesia pada 22 April tahun 2022. Desainnya sendiri diambil dari mobil konsep Hyundai yang pernah dipamerin pada tahun 2019 Frankfurt Motor Show bernama Hyundai 45 Concept. Kelihatan dari bentuknya yang memiliki banyak garis lurus dan lancip, bahkan lampu depannya dan lampu belakangnya sama. Walaupun ini sayangnya adalah SUV, yang kalau gue jujur gue udah bosen lihat semua merek mobil bikin SUV, tapi untungnya Ioniq 5 punya bentuk yang lumayan unik, jadi masih oke lah ya. Nah terus kita ke mesinnya. Loh kok beda? Itu karena Ioniq 5 merupakan mobil listrik yang baterainya sendiri bisa menghasilkan power yang cukup gede tergantung dari drivetrain dan penggerak rodanya. Di mana Ioniq 5 memiliki versi all-wheel drive atau AWD yang menghasilkan 302 HP atau horsepower dengan akselerasi dari 0 sampai 100 dalam hanya waktu 5,2 detik. Terus untuk versi yang rear wheel drive atau RWD, baterainya menghasilkan 215 horsepower dengan akselerasi dari 0 sampai 100 dalam 7,4 detik. Kenceng juga ya buat mobil listrik SUV. Gue sendiri nggak ngira gitu Ioniq 5 punya power segede itu. Dan baru tahu sekarang pas lagi baca-baca sambil nulis skrip ini. Nah pasti yang terlintas di pikiran banyak orang itu berapa jarak tempuhnya. Itu semua tergantung sama tipe dari Ioniq 5 yang orang pakai. Untuk yang jaraknya paling jauh, ada tipe Signature Long Range yang punya jarak tempuh sampai 451 km. Dimana zaman sekarang ini mobil listrik udah pada bisa nempuh jarak jauh kayak mobil biasa. Tapi salah satu hal yang bikin orang, termasuk gue sendiri, masih ragu buat punya mobil listrik adalah berapa lama ngecharge-nya. Karena dulu zaman mobil listrik masih baru, biasanya perlu ngecharge sampai berjam-jam. Untungnya Ioniq 5 memiliki waktu ngecharge yang lumayan cepet nih. Dimana kalau lu bisa ngecharge dari 5% ke 80% ditempuh hanya dalam waktu 18 menit. 18 menit ini kalau ditunggunya sambil makan atau main game mah cukup sekedip gitu. Sekedip.
Jadi alhamdulillah ya, nggak perlu nunggu seharian buat bisa dipakai lagi. Oke, jadi kita udah tahu tentang bentuk dan performanya. Terus apakah ada fitur unik dari Ioniq 5 ini? Tentu ada dong. Ioniq 5 ini memiliki sistem yang bernama e-corner system yang bisa membuat keempat roda belok 90 derajat. Jadi kalau lu pengen parkir paralel, bakal dipermudah dengan sistem ini karena tinggal geser aja ke samping terus berhasil. Nggak perlu maju mundur gak jelas yang malah nabrak tiang listrik kayak gue. Nah bayangin, lu udah balik ke mobil lu terus udah keluar dari parkir paralel tapi lu pengen muter balik. Masalahnya ini jalanan sempit. Santai, karena dengan e-corner system ini Ioniq 5 bisa langsung muter balik ke belakang dan keempat ban belok dengan 45 derajat dan bisa langsung muter ke belakang. Atau kalau pengen muter-muter di tempat juga bisa. Jelas ini merupakan fitur yang keren dan bakal ngebantu orang-orang yang perlu parkir paralel atau perlu muter balik di jalanan sempit. Oh ya, disclaimer, e-corner system ini sayangnya belum terpasang gitu di Ioniq saat ini karena e-corner system ini masih dalam tahap prototype dan bakal diimplementasikan di mobil listrik atau mobil EV next selanjutnya mobil Hyundai gitu. Jadi kalian belum bisa menikmati gitu ya. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Ioniq 5 ini mungkin merupakan SUV listrik yang memiliki bentuk yang cukup unik. Ditambah dengan power yang cukup gede, jarak tempuh lumayan, waktu charging yang cepat, dan fitur e-corner system yang bakal mempermudah orang-orang yang kayak gue untuk parkir paralel. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget jangan lupa untuk subscribe di bawah. Dan see you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.